Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu hubungan KSP dengan pH ya. Jadi kita bisa menentukan pH suatu larutan jika diberikan data KSP-nya atau sebaliknya. Kita dapat menentukan KSP-nya jika diberikan nilai pH-nya. Nah, untuk menentukan pH ini kita membutuhkan nilai konsentrasi H positif atau konsentrasi OH negatif dari larutan asam atau basa. Konsentrasi H positif atau OH negatif ini dapat kita tentukan dengan menghitung harga kelarutan ya, kelarutan di dalam air. Jadi kelarutan itu kita beri lambang S ya, kita simbolkan dengan S. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh aja. Di sini contohnya kita berikan senyawa hidroksida BOH 3 kali, B-nya itu adalah senyawa logam dari golongan 3A ya, yang bervalensi 3 dengan pH 9. Jadi BOH 3 kali pH-nya 9. Ditanyakan berapa KSP-nya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mengionisasi ya, membuat reaksi ionisasi dari senyawa BOH 3 kali yang ditanyakan KSP-nya itu. Jadi BOH 3 kali ketika diionisasi itu akan menjadi 4 ion. 3 kation, 1 kation, 3 plus dan 3 anion. -1 ya. Nah, kalau 4 ion itu KSP-nya dari yang kita sudah sepakati di awal tadi, bahwa KSP dari 4 ion adalah 27S pangkat 3 ya. Jadi 27S pangkat 3. Selanjutnya kita tentukan konsentrasi OH-nya. Dari mana? Dari nilai pH. Jadi nilai pH ini diberikan pH-nya 9. pH 9 itu berarti pOH-nya 5 ya, 14 kurang 9 itu nilai pOH-nya. Kalau pOH-nya 5 maka otomatis OH negatifnya itu adalah 10 pangkat minus 5. Nah, OH negatif yang 10 pangkat minus 5 ini itu untuk nilai 3S nih ya, OH min 10 pangkat minus 5. Nah, 3S sama dengan 10 pangkat minus 5, maka nilai S atau kelarutannya adalah 10 pangkat minus 5 dibagi 3 molar ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai S-nya, kelarutannya, maka kita dapat menentukan KSP-nya. KSP-nya tadi kan BaOH 3 kali itu terdiri dari 4 ion. 4 ion rumus KSP-nya adalah 27S pangkat 4. Langsung saja dimasukkan nilai S-nya 10 pangkat minus 5 dibagi 3 ya, 10 pangkat minus 5 per 3 ini dipangkatkan 4, maka hasilnya KSP-nya adalah 3,3 kali 10 pangkat minus 21 ya. Jadi itu cara menentukan KSP jika diketahui pH. Begitu juga sebaliknya, kalau diketahui KSP maka kita bisa menentukan pH-nya ya. Silahkan dipelajari kembali, kalau mau diskusi kita buka forum diskusinya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis larutan ya. Jenis larutan berdasarkan sifat kelarutan zat terlarutnya. Jadi ada tiga jenis larutan berdasarkan sifat kelarutan zat terlarutnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini dia larutan tidak jenuh. Jadi jenis larutan yang pertama itu adalah larutan yang nilai QSP-nya lebih kecil dari nilai KSP-nya. Artinya apa? Masih ada zat terlarut yang dapat larut di dalam pelarutnya. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ke dalam 1 gelas air kita masukkan 1 sendok teh gula. Nah, 1 sendok teh gula itu kita aduk sampai larut, sampai benar-benar larut. Nah, itu kondisi larutan tidak jenuh. Kenapa? Karena ketika kita masukkan 1 sendok teh yang kedua ya, berarti total 2 sendok teh di dalam air yang di dalam gelas itu kita aduk masih bisa larut ya. Jadi kondisi tadi yang pertama sebelum dimasukkan 1 sendok teh yang kedua itu berarti larutannya adalah larutan tidak jenuh karena masih ada zat terlarut yang dapat larut di dalam pelarutnya. Oke, kita lanjut masuk jenis larutan yang kedua, yaitu larutan tepat jenuh. Larutan tepat jenuh di mana nilai QSP-nya sama dengan nilai KSP-nya. Artinya apa? Saat pelarut itu tidak lagi dapat melarutkan zat terlarut, tapi belum terbentuk endapan ya. Itu
dia belum terbentuk endapan tapi sudah tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut. Misalnya kasus yang tadi kita lanjutkan, ketika dimasukkan 2 sendok teh dia masih larut sempurna, tidak ada endapan. Jadi ketika dimasukkan 1 sendok teh yang ketiga, dia tidak dapat larut lagi. 1 sendok teh yang ketiga itu sudah membentuk endapan. Artinya ketika tadi kita masukkan 2 sendok teh gula ke dalam air di dalam gelas, itu adalah larutan tepat jenuh. Tidak ada endapan tapi sudah tidak dapat lagi melarutkan zat terlarutnya, tidak dapat lagi melarutkan gulanya. Jadi itu kondisi larutan tepat jenuh. Yang ketiga yaitu larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh itu artinya nilai QSP-nya lebih besar dari nilai KSP. Sudah terbentuk endapan ya, saat zat terlarut sudah mengendap karena tidak dapat larut lagi. Kembali lagi ke contoh awal tadi, ketika masuk 1 sendok teh yang ketiga gulanya, maka 1 sendok teh yang ketiga itu langsung mengendap, dilarut, diaduk seperti apapun, dia tidak mau lagi larut karena sudah maksimal dia jenuhnya. Jadi kondisi ketika dimasukkan 3 sendok teh gula ke dalam 1 gelas air itu adalah kondisi lewat jenuh. Jadi tadi ketika 1 sendok teh pertama dia masih larut dan masih bisa melarutkan, 2 sendok teh dia kondisinya tepat jenuh, dan ketika dimasukkan 3 sendok teh dia lewat jenuh karena sudah membentuk endapan. Berdasarkan 3 jenis larutan tadi, kita coba untuk memprediksi terbentuknya endapan ya pada pencampuran 2 larutan ya, atau melarutkan zat padat ke dalam zat cair. Jadi kita bisa prediksi apakah dia itu jenis larutan tidak jenuh, tepat jenuh, atau lewat jenuh. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Contohnya yaitu diketahui nilai KSP BaOH 2 kali barium hidroksida yaitu 10 pangkat minus 10. Jadi dicampurkan 25 ml barium sulfat BaSO4 0,02 molar dengan 75 ml natrium hidroksida 0,04 molar. Jadi ada 2 larutan ya, larutan barium sulfat dengan natrium hidroksida itu akan membentuk senyawa barium hidroksida ya. Kita buat dulu reaksinya. Ini ya, BaSO4 ditambah 2 NaOH itu menjadi BaOH 2 kali tambah Na2SO4. Jadi si BaOH 2 kali inilah yang kalau dia kondisi larutannya itu lewat jenuh akan menjadi endapan. Di sini diketahui kelarutannya yaitu 10 pangkat minus 10. Jadi kita harus cari tahu nilai QSP-nya untuk kita bandingkan dengan nilai KSP si barium hidroksida. Jadi langkah pertama yaitu kita membuat reaksi ionisasi dari barium sulfat dan natrium hidroksida ya, masing-masing kita ionisasi. Oke, ini dia reaksi ionisasinya. BaSO4 itu menjadi kationnya Ba2 positif, anionnya SO4 2-. Untuk NaOH sendiri kationnya itu dia terionisasi menjadi Na+ dan anionnya itu OH- ya. Ini ion hidroksida. Jadi di sini yang kita butuhkan untuk mencari nilai QSP BaOH kan kita mau membandingkan dengan KSP-nya. Maka yang kita butuhkan adalah Ba dan OH. Dari barium sulfat ini kita ambil atau mencari nilai dari si Ba2+, dan dari natrium hidroksida kita mencari nilai si OH- ya, konsentrasinya. Maka kita buat perbandingannya. Di sini barium sulfat koefisiennya 1. Ba2+, kation Ba, kation barium juga koefisiennya 1. Jadi nilai konsentrasi BaSO4 dengan Ba2+ itu sama. Begitu juga dengan konsentrasi NaOH itu sama dengan konsentrasi OH- karena koefisiennya sama-sama 1. Jadi tidak perlu ada yang dikali 2 ya. Selanjutnya data yang kita butuhkan tadi Ba2+ dan OH- ini kita cari melalui persamaan volume kali molaritas dibagi volume total ya.
sebelumnya kita sepakati untuk indeks 1 kita gunakan untuk senyawa barium sulfat dan indeks 2 untuk natrium hidroksida. Jadi konsentrasi Ba2+ itu volume 1 dengan indeks 1 yaitu volume BaSO4 yaitu 25 mili dikali M1. M1-nya di sini adalah molaritas si BaSO4. Nah, dibagi volume total. Volume total itu volume 1 ditambah volume 2. Volume BaSO4 ditambahkan volume NaOH. Langsung kita masukkan angkanya. Ini dia 25 itu volume BaSO4 dikali 0,02 molar itu adalah molaritas si barium sulfat tadi. Dibagi volume totalnya 25 nih tambah 75. Jadi hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 3. Itu konsentrasi barium, ion barium ya, Ba2+. Nah, sekarang kita masukkan juga angkanya untuk mencari konsentrasi OH negatif. Di sini tadi indeks 2 kita sepakati untuk si natrium hidroksida. V2 volume 2-nya itu 75, molaritasnya si NaOH itu 0,04, volume totalnya sama yaitu 25 ditambah 75 ya. Kita langsung masukkan angkanya. Maka didapat konsentrasi OH- yaitu 3 kali 10 pangkat minus 2 molar. Nah, setelah kita dapat data konsentrasi Ba2+ dan konsentrasi OH-, maka kita dapat mencari QSP dari BaOH 2 kali. Baik, ini reaksinya. Reaksi ionisasi dari barium hidroksida yaitu Ba2+ ditambah 2 OH- ya. Jadi 2 OH-, ada 2 anion dan 1 kation. Jadi totalnya ada 3 ion di sini. Nah, langsung masukkan aja ke rumus QSP-nya ya. QSP itu rumusnya sama dengan KSP, hanya saja yaitu konsentrasi masing-masing ion dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi di sini konsentrasi dari kationnya pangkat koefisien kan koefisiennya 1, pangkat 1. Ini anionnya pangkat koefisien yaitu koefisiennya 2. Langsung aja kita masukkan nilai konsentrasinya. Di sini konsentrasi Ba tadi 5 kali 10 pangkat minus 3, konsentrasi OH- 3 kali 10 pangkat minus 2 kita kuadratkan ya. Maka hasilnya 4,5 kali 10 pangkat minus 6. Itu adalah nilai dari QSP. Ya, QSP si BaOH 2 kali. Nah, kita lihat nilai KSP-nya. KSP-nya 10 pangkat minus 10. QSP-nya 4,5 kali 10 pangkat minus 6. Jadi, lebih besar nilai QSP daripada nilai KSP-nya. Ini dia nilai QSP-nya 4,5 kali 10 pangkat minus 6. KSP-nya 10 pangkat minus 10. Nah, berdasarkan 3 jenis larutan yang tadi sudah kita pelajari, jika nilai QSP lebih besar dari nilai KSP, maka akan terbentuk endapan. Oke, kesimpulannya terbentuk endapan. Nah, jika nanti soal yang kalian temui nilai QSP sama dengan nilai KSP-nya, maka itu adalah larutan tepat jenuh. Tidak ada endapan, tapi tidak bisa juga lagi melarutkan zat terlarut. Jika nilai QSP-nya lebih kecil dari nilai KSP, maka itu adalah larutan tidak jenuh ya. Jadi demikian materi kita kali ini. Pada kesempatan ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ujian kalian sukses. Bunda masih tetap terima ya diskusi via WA baik dari grup ataupun Japri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.